Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan praktikum dari eksperimen fisika dasar 2, yaitu pemantulan dan pembiasan cahaya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Zinedine Dida dengan NIM 21034122 dan rekan saya. Nama saya Mila Duta dengan NIM 2403415. Saya Istiqomah dengan NIM 24034009. Saya Indah dengan NIM 24034045. Tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama, melukiskan jalannya sinar untuk pemantulan pada cermin datar. Yang kedua, melukiskan jalannya sinar untuk pembiasan pada kaca pelan paralel. Tujuan yang ketiga yaitu menjelaskan hubungan antara sudut datang, sudut bias, dan ketebalan kaca pelan paralel dengan pergeseran sinar datang dan sinar keluar pada kaca pelan paralel. Tujuan yang keempat yaitu melukiskan jalannya sinar untuk pembiasan pada prisma. Tujuan yang kelima yaitu menjelaskan terjadinya sudut deviasi dan deviasi minimum pada prisma. Tujuan yang keenam yaitu menentukan indeks bias prisma berdasarkan deviasi minimum. Alat-alat dan bahan yang digunakan. Cermin datar sebagai media pemantulan cahaya. Prisma sebagai media pembiasan cahaya. Busur derajat sebagai alat untuk mengukur sudut. Mistar sebagai alat mengukur panjang. Kaca pelan paralel sebagai media pembiasan cahaya. Jarum pentul sebagai objek yang diamati. Kertas Hafiz sebagai tempat menggambar. Papan triplet sebagai alas. Pensil untuk melukiskan gambar. Langkah-langkah melakukan percobaan. Langkah yang pertama yaitu kita lipat kedua sisi kertas bagian atas dan samping kertas. Lalu buatlah garis pada lipatan kertas yang telah dibuat. Dari bagian tengah kertas buatlah jarak ke bawah sejauh 4 cm, lalu tancapkan jarum di kertas. Letakkan cermin datar di atas kertas dengan diberi 3 jarum di bagian tengah samping dengan jarak yang sama. Amatilah pantulan jarum di depan cermin dan tancapkan jarum sesuai posisi pantulannya. Hubungkan titik pantulan B ke garis normal dan ke A. Lalu ukur sudut dari titik B ke garis normal dan ke A. Selanjutnya pada kaca pelan paralel pertama, buatlah sketsa dari kaca pelan paralel. Lalu ukur pada sudut 90 derajat dan berikan jarum lalu garis. Lakukan percobaan dengan sudut datang 20 derajat dari sudut 90. Lalu amati pembiasan jarum yang terletak pada sudut 90 dan 20 derajat. Setelah itu didapatkan posisi titik pembiasannya dengan didapatkanlah titik R1-nya. Sehingga didapatkanlah hasil pembiasannya seperti gambar ini. Pada prisma buatlah terlebih dahulu sketsa. Lukiskan sudut datang prisma sebesar 30 derajat. Amati jalannya sinar masuk dari sisi pembias prisma. Lalu hubungkan semua titik yang ditandai dengan jarum. Berikut adalah tabel data hasil percobaan yang telah kami lakukan. Yang pertama, menentukan letak bayangan pada cermin datar. Data yang pertama, didapatkan nilai AF 5 cm, jarak bayangan A aksen F 5,5 cm, sudut datang ABN 45 derajat, sudut CBN 45 derajat, sudut AND 45 derajat, dan sudut EDN 40 derajat. Untuk data yang kedua, dengan jarak benda 6 cm, jarak bayangan 6,3 cm, sudut datang ABN 44 derajat, sudut pantul 46 derajat, sudut datang 44 derajat, dan sudut pantul 43 derajat. Pada tabel yang kedua, mengukur indeks bias serta pergeseran sinar pada pelan paralel. Ini kita dapatkan I1 20 derajat, R1 48 derajat,
T 1,7 cm, D sama dengan 6 cm. Yang ketiga, mencari indeks bias prisma dengan menggunakan deviasi minimum, sehingga didapatkan data sudut datang 30 derajat, sudut deviasi 30 derajat, sudut puncak pembiasan beta 60 derajat, dan R2 30 derajat. Untuk pengolahan data, kita mencari besarnya pergeseran sinar pada kaca pelan paralel. Didapatkan hasil IN sama dengan 2,53 dengan persentase kesalahan 0,4%. Pada data 2 diperoleh IN sama dengan min 6,33 dengan persentase kesalahan 2,7%. Selanjutnya menentukan nilai I antara I1 dan R2 pada prisma. Untuk data 1 kita peroleh I1 sama dengan 60 derajat, R2 60 derajat, sehingga DH-nya juga 60. Maka persentase kesalahan sama dengan 0%. Untuk data 2, I1 diperoleh hasil 34,8, R2 60 derajat, DH-nya 34,8, dan persentase kesalahannya 0,005%. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu yang pertama, jalannya sinar untuk pemantulan pada cermin datar adalah akan sama dengan besarnya sinar datang, begitu pula dengan sudut pantul yang akan sama dengan sudut datang. Sudut tersebut diukur terhadap garis normal. Yang kedua yaitu pada pembiasan kaca pelan paralel, sinar akan mengalami pergeseran yang disimbolkan dengan K. Besarnya K tergantung pada besarnya atau perpanjangnya garis sinar yang meninggalkan kaca pelan paralel. Yang ketiga yaitu hubungan yang terjadi antara sudut datang dan pergeseran adalah berbanding lurus, di mana saat sudut datang semakin besar, maka pergeseran juga akan semakin besar. Saat sinar datang semakin besar, maka semakin besar pula sudut biasnya. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat bahwa sudut bias, sudut datang, dan pergeseran saling sejajar atau berbanding lurus dikarenakan sudut bisa semakin besar, maka semakin menjauh dari garis normal sinar yang meninggalkan kaca. Yang keempat, pembiasan yang dilakukan oleh prisma menyebabkan sinar masuk yang melewati prisma mengalami penolakan dan perpanjangan sinar datang yang menuju prisma dan sinar keluar yang meninggalkan prisma, lalu mendapatkan sebuah titik perpotongan hingga nanti sudut yang terbentuk yang dinamakan sudut deviasi. Kelima yaitu sudut deviasi terjadi saat perpanjangan sinar masuk dan keluar prisma. Deviasi minimum terjadi jika sudut datang pertama sama dengan sudut bias kedua. Sudut bias pertama akan menjadi setengah di puncak prisma. Yang keenam yaitu berdasarkan data yang diperoleh, didapatkan indeks bias prisma menggunakan deviasi minimum untuk kedua data.